Kamu pernah nggak suka sama seseorang, tapi ngerasa nggak mungkin buat bilang langsung? Atau mungkin kamu cinta sama seseorang, tapi kamu lebih memilih buat diam, karena ya kamu takut bikin keadaan jadi awkward. Kalau iya, sama, kita sefrekuensi. Aku kasih tahu sesuatu yang mungkin selama ini kamu nggak sadari. Cinta itu nggak melulu soal ngomong aku cinta kamu, atau bawa bunga tiap hari. Kadang cinta itu sederhana, doa. Dan tahu gak sih, doa itu sebenarnya cara paling tulus buat mencintai seseorang. Bayangin deh, kita doa diam-diam buat orang yang kita sayang. Kayak, ya Tuhan semoga dia selalu sehat. Atau semoga dia bahagia, walaupun aku cuma bisa lihat dari jauh. Itu kan tulus banget, ya nggak? Karena di momen itu kita nggak minta apa-apa untuk diri kita sendiri. Kita nggak bilang semoga dia cinta balik sama aku. Tapi kita cuma pengen dia baik-baik aja. Lucu ya, kadang kita mendoakan orang yang mungkin nggak pernah tahu kalau kita peduli. Tapi justru itu kekuatan doa. Doa itu nggak butuh pengakuan, nggak butuh panggung. Dan yang lebih keren, doa itu nggak pernah salah alamat. Jadi kalau kita lagi ngerasa cinta, tapi nggak tahu gimana cara ngungkapin, coba deh berdoa. Sederhana aja, doain dia dari hati. Karena doa itu nggak cuma menghubungkan kita dengan dia, tapi juga menghubungkan kita dengan yang di atas. Dan kamu tahu, kadang cinta yang paling tulus itu adalah cinta yang nggak terlihat, yang nggak diucapin, yang cuma kita sampaikan lewat doa. Guys, pernah nggak kalian ngerasa cinta tuh ribet? Harus ini, harus itu, sampai capek sendiri. Tapi pernah kepikiran nggak kalau sebenarnya cinta itu nggak harus ribet sama sekali. Cinta itu bisa sesederhana doa. Yes, doa. Kenapa? Karena doa itu cara paling tulus buat mencintai seseorang tanpa pamrih, tanpa drama. Nah sekarang kita bahas bareng kenapa kalimat cinta itu doa dan doa itu cinta. Ini bukan cuma indah didengar, tapi juga dalam banget kalau kita lihat dari sisi ilmiah, psikologi, dan ajaran Islam. Let's break it down. Secara ilmiah, hubungan cinta, doa, dan otak kita. Dari sudut pandang ilmiah, ketika kita berdoa untuk seseorang, terutama orang yang kita cintai, otak kita merespon dengan cara yang sangat menarik. Aktivasi area otak. Ketika kita mendoakan seseorang dengan tulus, otak bagian prefrontal cortex yang bertanggung jawab atas empati dan kasih sayang menjadi aktif. Ini adalah bagian otak yang bikin kita ngerasa terhubung dengan orang lain. Hormon kebahagiaan. Doa meningkatkan produksi oksitosin, alias hormon cinta. Oksitosin bikin kita merasa lebih dekat secara emosional sama orang yang kita pikirkan. Jadi meskipun orang itu nggak tahu kita mendoakannya, kita sendiri ngerasa lebih damai dan bahagia. Efek positif ke kesehatan. Doa untuk orang lain yang dikenal dengan istilah intercessory prayer dalam studi sains, terbukti bisa menurunkan stres, memperbaiki mood, bahkan meningkatkan imunitas tubuh. Intinya doa itu nggak cuma baik buat yang didoakan, tapi juga buat kita yang berdoa. Doa itu nggak cuma sekedar ucapan, tapi juga aktivitas biologis yang mempengaruhi tubuh dan otak kita. Jadi kalau kamu bilang, aku cinta kamu lewat doa, itu beneran ada efeknya, baik buat kamu maupun dia. Secara psikologis, kenapa doa jadi wujud cinta yang paling tulus? Dalam psikologi, cinta itu sering dikaitkan dengan konsep altruism atau tindakan tanpa pamrih. Ketika kita berdoa untuk orang lain, ada beberapa hal yang terjadi. Pertama, doa adalah bentuk perhatian tulus. Psikolog bilang, kalau salah satu wujud cinta yang paling sederhana adalah perhatian. Dan doa itu bentuk perhatian yang gak egois. Kita mendoakan kebahagiaan atau kesehatan seseorang tanpa mengharapkan apa-apa balik. Dua, mengurangi rasa kecewa. Ketika kita nggak bisa memiliki atau dekat dengan orang yang kita cinta, berdoa bisa jadi mekanisme coping yang sehat. Ini kayak kita mengalihkan energi cinta yang mungkin bikin kita sedih
menjadi sesuatu yang lebih positif. 3. Meningkatkan rasa damai. Menurut penelitian, ketika kita mendoakan seseorang, pikiran kita lebih fokus pada harapan dan kebaikan. Ini bikin kita merasa lebih tenang, karena kita tahu kita sudah melakukan sesuatu yang baik untuk orang yang kita sayang. Dengan doa, cinta kita jadi lebih dewasa. Kita nggak memaksakan diri untuk memiliki atau mengubah keadaan, tapi kita tulus menginginkan yang terbaik buat dia. Secara ajaran Islam, doa sebagai bukti cinta yang sempurna. Dalam Islam, doa itu adalah bentuk ibadah sekaligus bukti cinta yang paling tulus. Ada banyak ajaran yang menjelaskan ini, seperti doa untuk saudara tanpa sepengetahuannya. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan adalah doa yang mustajab. Di sisinya ada malaikat yang diutus setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan kebaikan. Malaikat tersebut berkata, "Amin, dan semoga engkau mendapatkan hal yang sama." Hadis riwayat Muslim. Bayangin, setiap kali kita berdoa buat orang yang kita cinta, malaikat juga mendoakan hal yang sama buat kita. Win-win kan? Doa adalah bukti keimanan. Islam mengajarkan bahwa cinta sejati itu selalu melibatkan Allah. Ketika kita mendoakan seseorang, itu artinya kita menyerahkan orang tersebut kepada penjagaan yang terbaik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas dalam cinta. Islam mengajarkan bahwa cinta sejati itu nggak egois. Kita nggak berdoa supaya dia jadi milik kita, tapi kita berdoa supaya dia selalu dalam lindungan Allah. Itulah bentuk cinta yang paling tinggi menurut Islam. Doa adalah hadiah cinta yang paling indah. Bahkan kalau dia nggak pernah tahu kita mendoakannya, Allah tahu, dan itu sudah lebih dari cukup. Fakta menariknya, doa diam-diam itu kayak investasi energi positif. Doa itu sebenarnya kayak investasi energi. Mungkin nggak langsung kelihatan hasilnya sekarang, tapi seiring waktu, efeknya bakal terasa banget. Baik buat orang yang kita doain maupun buat kita sendiri. Apa yang didapat orang yang kita doakan? Pertama, energi positif yang sampai tanpa mereka tahu. Percaya nggak? Doa itu kayak sinyal wifi. Meskipun nggak kelihatan, dia tetap nyampe. Orang yang kita doakan bisa dapat kekuatan mental atau ketenangan batin tanpa mereka sadari. 2. Proteksi yang nggak terlihat. Doa bisa jadi pelindung dari hal-hal buruk. Contoh klasiknya, orang tua kita. Mereka mungkin tiap malam berdoa supaya kita sehat dan jauh dari bahaya. Kita nggak tahu, tapi siapa tahu doa mereka itu yang bikin kita selamat dari kejadian-kejadian yang nggak enak, kayak hampir kecelakaan atau terhindar dari pergaulan yang salah. 3. Bisa membuka jalan yang sulit. Doa untuk orang lain, apalagi yang tulus, bisa jadi pintu rezeki buat mereka. Nggak selalu soal uang, tapi bisa juga soal kemudahan hidup. Sedangkan kita sebagai orang yang mendoakan, apa yang kita dapatkan? Pertama, malaikat mendoakan kita balik. Contoh simpelnya, kamu doain seseorang biar sehat. Tanpa kamu sadari, kesehatan kamu sendiri malah lebih terjaga. Ini kayak bonus gak langsung, tapi nyata banget. 2. Hati jadi lebih tenang dan bahagia. Contohnya, kamu lagi bete banget sama gebetan yang gak jelas. Tapi kamu pilih buat doain dia daripada ngomel-ngomel. Ya Allah, bahagiakan dia dengan apa yang terbaik buat dia. Tiba-tiba kamu malah ngerasa lebih ikhlas dan gak terlalu mikirin drama lagi. 3. Bisa mengubah cara kita melihat hidup. Kalau kita sering mendoakan orang lain, otomatis kita jadi orang yang lebih bersyukur. Kenapa? Karena doa itu bikin kita sadar kalau ada banyak hal yang bisa kita syukuri dan harapkan. Gak cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Contoh nyatanya, kita doain teman biar sukses. Tapi di tengah doa itu, kita juga sadar kalau kita sendiri udah punya banyak hal baik yang layak disyukuri. Ini bikin kita lebih rendah hati dan optimis.
4. Manfaat jangka panjang. Jadi orang yang lebih tulus. Mendoakan orang lain itu latihan untuk mengurangi ego kita. Ketika kita terus-menerus berdoa tanpa berharap imbalan, hati kita jadi lebih tulus dan kuat. Dan itu berpengaruh besar buat hubungan kita ke depannya, entah sama pasangan, teman, atau keluarga. Doa itu bikin hati kita lebih tenang. Kenapa? Karena kita udah nyerahin semuanya ke Yang Maha Ngatur. Kita nggak lagi sibuk mikirin balasan atau harapan yang nggak jelas. Malah seringnya dengan kita berdoa buat dia, kita juga jadi lebih ikhlas sama diri sendiri. Overthinking hilang, rasa galau pelan-pelan berkurang. So teman-teman, kalau kita lagi sayang sama seseorang, coba jangan buru-buru ungkapin lewat chat atau tindakan yang malah bikin kita baper sendiri. Doain aja dalam diam, biar semesta yang kerja. Kalau dia yang main terbaik buat kita, dia bakal datang dengan cara yang gak pernah kita duga. Tapi kalau enggak, yakin aja doa kita gak akan pernah sia-sia. Kita bakal dapet yang lebih baik, yang lebih pas buat kita. Jadi mulai sekarang jangan cuma cinta diam-diam, cinta lewat doa. Karena doa itu hadiah yang gak pernah basi. Dan kalau kamu pernah ngalamin ini atau punya cerita tentang mendoakan seseorang, share di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe my channel Let's Do It. Like dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Siapa tahu mereka juga lagi butuh dengerin ini. Thanks for watching. Bye.